Apakah Khadijah pernah berselisih dengan Rasulullah ya maupun sebelum, dan kalau dari apa dari referensi-referensi yang kami baca tidak ada catatan itu sama sekali, Ibu-ibu. Tidak ada catatan perselisihan antara Rasulullah dengan istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Inilah yang luar biasa pada sosok Khadijah ya. Beliau seorang yang sangat luar biasa ya, owner perusahaan, seorang kaya raya. Sekarang itu yang biasanya menjadikan para wanita itu berani domain gitu ya. Itu ketika apa? Karirnya lebih sukses gitu ya. Kemudian juga dari keluarga yang lebih terpandang begitulah. Makanya kenapa Khadijah ini limited edition, karena memang sulit banget meniru ya, mengkloning Khadijah ini ya, sangat sulit sekali. Bagaimana orang yang sekaya itu tapi menikah dengan orang yang laki-laki yang jarak usianya juga jauh. Nah, apa itu kan lebih lebih domain ya kalau sekarang, tapi dalam sejarah tidak ada ceritanya. Bahkan dari yang tadi ya, hadis tentang Allah berkirim salam kepadanya lalu beritakan bahwa Allah sudah menyediakan untuknya surga yang tidak ada kebisingan, itu sampai ditafsiri oleh para ulama ahli sejarah kenapa sampai disebut tidak ada kepayahan dan kebisingan. Karena Khadijah itu selama menjadi istri beliau atau istri dari suami sebelumnya tidak pernah berbicara dengan intonasi yang lebih tinggi dari suaminya. Nah, nih terdiam semuanya ya. Sampai-sampai para ustadz, para asatid, para kiai kalau menyampaikan ini selalu tanya tuh kepada jamaahnya, ada nggak di antara kalian semua yang istrinya itu belum pernah berbicara dengan nada, intonasi, ya volume yang lebih tinggi dari kalian gitu. Ini ya, ini kata para kiai, nek ono aku tak sinau. Karo sama dia gitu ya. Ini juga pernah, ini juga yang pernah dicurhatkan oleh para sahabat muhajirin saat itu. Bagaimana para sahabat laki-laki ini, wah kok awake dhewe iki kalahan terus yo karo istri kita gitu ya. Gimana sih cara menundukkan istri? Kan hadis ini masyhur kan? Kira-kira siapa ini yang bisa menjadi contoh buat kita ini? Yuk kita belajar darinya. Wah kayaknya Umar nih, Umar. Oh, jangankan istrinya, setan aja takut loh gitu ya. Akhirnya mereka sepakat kan, ibu-ibu. Ibu-ibu pasti tahu ya di sini kan. Sepakatlah mereka datang ke rumah Umar gitu ya. Kalau belum dilanjutkan, pada ketawa pasti tahu kelanjutan ceritanya ya. Tapi Masya Allah ketika rombongan sahabat ini sampai di depan pintu rumah Umar, apa yang terjadi ibu-ibu? Subhanallah ya. Saat itu Umar tuh lagi dimarahi oleh istrinya, bayangkan ya. Akhirnya apa ya bos Joni? Bae podo wae yo. Neng jobo singa tapi di dalam rumahnya kucing gitu ya. Subhanallah gitu ya. Luar biasa. Makanya kan banyak ya ibu-ibu ya statement yang orang-orang para konten kreator gitu ya menamai kita nih para istri itu ya makhluk yang luar biasa gitu ya, nggak pernah salah gitu ya, selalu benar gitu ya. Makanya saya juga sering nih dapat curhatan nih dari para ibu-ibu jamaah gitu ya. Ustazah gimana sih ngadepin suami yang selalu merasa benar gitu ya. Ya saya balik aja. Jenengan juga bisa jadi ya, kita semua bisa jadi menganggap suami kita selalu benar tapi kita juga nggak mau salah gitu ya. Podo wae gitu ya. Nah itu. Tapi Masya Allah ya, semua ahli sejarah manapun itu tidak ada yang menuliskan hiruk pikuk dalam rumah tangga Rasul. Padahal yang dihadapi oleh Khadijah saat itu lumayan berat loh ibu-ibu. Bukan hanya pengorbanan finansial ya. Kita semua tahu yang ada di rumah Khadijah dan Rasulullah itu banyak loh ibu-ibu ya. Putra putri Rasulullah tadi kan ada 6 ya. Udah gitu ada Ali. Karena Abu Thalib ini mohon maaf ya, finansialnya kurang sehingga putra-putranya itu diasuh, salah satunya Ali diambil oleh Rasulullah ya. Satu lagi siapa itu saya lupa namanya, itu diambil oleh Al Abbas untuk meringankan beban finansial Abu Thalib ya.
Sudah gitu ada selain Ali ada 3 putra bawaan tadi kan? Ada 2 putra bawaan, putri bawaan. 3 tambah 6 berapa? 9 tambah Ali 10. Tambah ada lagi 1. Ya, anak angkatnya Zaid bin Harisah. Coba, berat nggak tuh? Ya, mengelola bisnis, mendampingi seorang nabi di awal perjuangan yang mendapati penolakan luar biasa seperti itu. Ya, kemudian harus memikirkan nih apa kehidupan orang-orang yang ada di rumah tangga ini tadi yang sejumlah itu banyaknya. Belum lagi memang karakter Rasulullah sebagaimana tadi disampaikan oleh Khadijah ya. Ada orang yang nggak mampu dibantu, ada orang belum punya penghasilan dibantu, ada ini luar biasa. Memang ini benar-benar limited edition itu dan sulit di cloning tuh di sini gitu ya. Makanya kenapa menjadi salah satu wanita terbaik penghulu surga. Jadi kita tidak cukup nih mengkaji sosok ini atau mengkaji sosok ini saya sudah cukup gitu ya. Kalau kita mengkaji sosok pahlawan-pahlawan yang lain, wanita-wanita inspirator yang lain begitu ya di dunia ini sangat banyak sekali. Tapi kalau kita nggak pernah kaji 4 sosok ini nggak cukup itu. Mengkaji satu sosok aja udah kita terasa semuanya ada yang kita butuhkan gitu ya. Seperti itu yang sangat luar biasa. Jadi itu ya Bu ya, kalau dari referensi yang kami baca tidak ada perselisihan dan sama sekali ya, atau ya mungkin karena kan dulu belum ada publikasi dan dokumentasi seperti sekarang, apalagi media sosial gitu ya, yang kadang-kadang sebenarnya sih persoalan rumah tangganya lumrah banget ya, pasti akan ada, nggak ada. Makanya kan di surat Ar-Rum ayat 21 tadi yang pertama Allah spill apa sakinah. Itu tadi disampaikan oleh para mufasir dalam kehidupan rumah tangga pasti akan ada ujian dan permasalahan. Itu sudah pasti. Dan kalau perbedaan pendapat itu ya pasti ada Ibu-ibu. Hanya bagaimana cara mengemasnya, memanagenya itu sih ya yang perlu kita kaji gitu. Tapi kalau untuk dalam kehidupan rumah tangga Rasul dengan Khadijah tidak ada catatan-catatan itu. Kalau dengan istri-istri yang lain ada gitu ya. Kayak kan turun surat At-Tahrim ya, itu diantaranya gitu ya. Nanti bisa dikaji ya ada apa gitu ya. Sampai Nabi ditegur oleh Allah. Itu kan masalah rumah tangga gitu ya. Nah, tapi bukan dengan Khadijah, dengan istri-istri yang lain. Nah, maka itulah Rasulullah tidak pernah berpoligami selama menikah dengan Khadijah. Ya, beliau berpoligami itu setelah Khadijah wafat dan itu pun semua atas perintah Allah Subhanahu wa taala dengan misi untuk memperluas dan mempermudah jalannya dakwah gitu ya. Itu tadi. Makanya sosok-sosok istri yang lain itu berbeda-beda karakter, berbeda-beda passionnya gitu ya. Nah, seperti itu kalau kita kaji semua sampelnya ada. Mau jadi seperti apakah kita itu ada contohnya, ada inspirasi dari istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Wallahu a'lam bishawab.